Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Zainal Ghafur Asmanul Salam, MSI, selaku dosen pembimbing, dan juga rekan-rekan yang sepengurusan dengan saya di Lab Mitigasi Bencana di program MBKM. Di sini hari ini kami terhitung pada tanggal 7 Senin 7 bulan Oktober tahun 2024 sampai dengan tanggal 6 bulan Januari tahun 2022. Di sini kami bertujuh orang, namun tidak lengkap, ada yang lagi ada kepentingan. Di sini kami akan melaporkan kegiatan MBKM proyek kemanusiaan mitigasi bencana 2024. Sebelum memulai laporan hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini ada pokok pembahasan yang akan kita bahas hari ini, ada latar belakang, deskripsi kegiatan, manajemen penanggulangan bencana, hambatan dan juga resiko. Di sini yang pertama ada latar belakang. Ini bencana itu adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam, merusak, mengganggu kehidupan dan juga penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, kemudian ada faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga menimbulnya korban jiwa, bahkan kerusakan lingkungan dan juga kerusakan infrastruktur tentunya. Bencana dapat terjadi sebab peristiwa atau gangguan yang mengancam, merusak, serta kerentanan masyarakat. Bencana merupakan kejadian luar biasa yang terjadi di luar kendali manusia. Nah, untuk jenis-jenis bencana itu ada bencana alam, bencana non-alam, dan juga bencana sosial. Nah, untuk bencana alam sendiri ini merupakan salah satu tantangan terbesar termasuk di Indonesia yang perlu kita cegah, salah satunya yaitu dengan upaya mitigasi bencana. Oleh karena itu, upaya mitigasi bencana menjadi salah satu hal penting untuk mengurangi resiko terjadinya dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Indonesia sebagai negara yang termasuknya rawan juga, apalagi salah satunya di daerah Kuningan sendiri dekat dengan Gunung Ciremai, yang dimana Gunung Ciremai ini pasti memiliki siklus, dan siklus ini pasti akan terulang kembali, yaitu erupsi. Mungkin bisa menimbulkan seperti gempa, terus kemudian ada yang Kuningan tanah bergerak ataupun banjir, apalagi sekarang musim penghujan dan juga tanah yang besar. Laporan ini tuh bertujuan untuk membahas strategi mitigasi bencana yang efektif serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran dan juga kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Dalam laporan mitigasi ini merujuk pada 3 bidang, yaitu pra bencana, saat bencana, dan juga pasca bencana. Nanti untuk per bidangnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan-rekan selanjutnya. Program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk terlibat langsung dalam kegiatan yang berfokus pada penanggulangan bencana melalui kegiatan mitigasi. Masalah dari laporan ini adalah adanya kurangnya kesadaran masyarakat terhadap adanya mitigasi atau upaya yang harusnya dilakukan untuk mengurangi risiko bencana. Selanjutnya, yaitu ada deskripsi kegiatan. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan selama kita mengikuti program MBKM di wilayah kerja BPBD Kabupaten Kuningan. Di antaranya, yang pertama ada identifikasi risiko dan juga penilaian potensi bencana. Di sini mahasiswa melakukan identifikasi risiko bencana dengan menganalisis adanya data yang terkait dengan potensi bencana yang mungkin terjadi di daerah. Misalnya waktu itu kita pernah ikut survei jalur evakuasi di desa Lindasana, karena di desa sana itu dekat sekali dengan jalur pendakian atau dekat dengan jalur Ciremai. Oleh karena itu penting untuk mengadakannya upaya mitigasi bencana agar ketika suatu saat terjadi bencana, karena kebencanaan ataupun kejadian yang tidak diinginkan tidak ada di kalender. Oleh karena itu kita harus care atau aware terhadap lingkungan sekitar, terutama
kita lihat pemetaan jalurnya karena di sana dekat dengan jalur, apalagi dekat dengan pemukiman warga. Nah, oleh karena itu harus ada rambu-rambu dan juga peringatan jalan ini. Selanjutnya ada penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat. Di sini kita ikut berpartisipasi dalam kegiatan mengedukasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya bencana dan juga cara-cara mitigasi yang dapat dilakukan. Seperti misalnya kita mengadakan titik kumpul. Ketika misal terjadi suatu gempa ataupun hal lainnya, itu udah ada titik kumpulnya. Kita tahu nih titik kumpul ada di sebelah sini. Namun selain titik kumpul itu juga ada harus jalur evakuasi biar bisa tahu jalan-jalan mana yang harus kita lalui seperti itu. Selanjutnya ada pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana. Nah, di sini kita juga sempat ikut simulasi evakuasi bencana yang melibatkan masyarakat setempat. Itu berada di desa Sana dan juga di Jalan Sana juga. Nah, di sana kita semua tuh ikut simulasi evakuasi, yaitu salah satunya bencana gempa bumi. Nah, di sana kita terlibat, kita juga mengikuti simulasinya. Kemudian ada perencanaan dan juga penyusunan rencana komunikasi. Itu mahasiswa terlibat dalam proses penyusunan rencana untuk menghadapi bencana di wilayah tersebut. Nah, seperti yang tadi di awal, karena kan dekat jalur sana itu dekat kebun cermai gitu, jadi pedesaan juga. Nah, itu membutuhkan rambu-rambu juga seperti evakuasi tadi, terus titik kumpulnya di mana itu ditentukan. Yang terakhir ada penguatan infrastruktur tanah bencana, tahan bencana. Mahasiswa turut membantu dalam kegiatan pemantauan dan perbaikan infrastruktur yang rawan terhadap bencana. Nah, ketika ada bencana ataupun ketika ada tugas asisten, itu biasanya akan didata untuk benda-benda ataupun fasilitas umum ataupun rumah ataupun tempat tinggal yang ini ya sedikit rusak, terus kemudian didata juga berapa rumah yang rusak di sini seperti itu. Untuk selanjutnya ada manajemen penanggulangan bencana. Kalau dijelasnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada saudara Lutfi, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah menyempatkan waktunya untuk saya untuk menjelaskan mengenai manajemen penanggulangan bencana. Nah, di dalam sebuah manajemen penanggulangan bencana yaitu ada upaya menerapkan manajemen, yaitu ada 3. Yang pertama itu ada prabencana, yang kedua ada saat bencana, dan yang ketiga itu ada pasca bencana. Nah, jadi saya akan menjelaskan mengenai yang pertama dulu yaitu prabencana. Prabencana itu tahap prabencana yang dilaksanakan ketika sedang tidak terjadi bencana dan ketika sedang dalam ancaman potensi bencana. Nah, jadi di dalam prabencana itu ada yang namanya pencegahan dan ada juga yang namanya kesiapsiagaan. Dan kalau pencegahan adalah upaya yang dilakukan sebelum bencana terjadi untuk mengurangi atau menghindari dampak lebih buruk yang mungkin timbul. Nah, tahap pencegahan dan mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi serta menanggulangi resiko bencana. Di dalam kegiatan pencegahan itu ada sebuah kegiatan yang mana dapat dilakukan pada tahapan ini. Yang pertama itu ada membuat peta atau denah wilayah yang sangat rawan terhadap bencana tersebut. Dan yang kedua itu ada pembuatan alarm bencana. Yang ketiga ada membuat bangunan tahan terhadap bencana tertentu. Dan yang keempat ada memberi penyuluhan serta pendidikan yang mendalam terhadap masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana. Nah, jadi kegiatan ini adalah kegiatan yang mana untuk mencegah pencegahan bencana yang sebelum terjadi. Dan juga ada kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan itu adalah rangkaian tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa individu dan masyarakat siap dalam menghadapi bencana dengan cara yang cepat, efektif. Dalam fase ini juga terdapat peringatan dini, yaitu serangkaian kegiatan pemberian peringatan segera
mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Nah, yang dimana kesiapsiagaan ini pada tahap ini terdapat proses Rencon yang merupakan singkatan dari rencana kontingensi. Kontingensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi. Jadi masih ambang-ambang. Yang dimana rencana kontingensi berarti suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontingensi atau yang belum tentu tersebut. Nah, jadi rencana kontingensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi, seperti umum kegiatan pada tahap kesiapsiagaan. Nah, ada tahap kesiapsiagaan antara lain yang pertama yaitu menyusun rencana pengembangan sistem peringatan dan juga pemeliharaan, persediaan dan pelatihan personil. Nah, di dalam kegiatan tahap kesiagaan itu ada penyusunan rencana, pengembangan sistem peringatan dan juga pelatihan di dalam personil. Yang kedua itu ada menyusun langkah-langkah pencarian dan penyelamatan serta rencana evakuasi untuk daerah yang mungkin menghadapi risiko dari bencana berulang. Dan yang ketiga itu ada melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan tersebut dilakukan sebelum peristiwa bencana terjadi. Nah, di dalam kesiapsiagaan itu kita melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan tersebut. Nah, jadi di dalam kesiapsiagaan itu ada yang namanya intelijensi, yang dimana bencana itu akan terjadi atau tidak masih diambang-ambang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada saudari Salwa dipersilakan. Oke, ini terima kasih banyak kepada moderator atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan memaparkan terkait saat bencana. Nah, saat bencana itu merupakan tahap tanggap darurat dilakukan saat kejadian bencana yang terjadi gitu ya. Jadi ketika bencananya gitu. Nah, kegiatan pada tahap ini tuh secara umum itu berlaku pada semua jenis bencana, antara lainnya yang pertama itu menyelamatkan diri dan orang terdekat. Jadi sebelum orang lain itu kita harus menyelamatkan diri sendiri terlebih dahulu. Jika diri sendiri itu sudah merasa aman, baru kita bisa menyelamatkan orang lain. Nah, yang kedua itu jangan panik. Oke, segala sesuatu yang dibarengi dengan rasa panik itu tidak akan benar gitu ya. Jadi sepanik apapun kejadiannya, tetap kita jangan panik seperti itu ya. Biar kita juga tahu cara menangani situasi yang sangat genting ini gitu. Lalu yang ketiga ada untuk bisa menyelamatkan orang lain, Anda harus dalam kondisi selamat. Nah ya, itu kembali lagi ke poin 1 ya teman-teman. Untuk yang poin 3 itu kembali lagi ke poin 1. Jika diri sendiri sudah selamat, baru bisa menolong orang lain. Tidak bisa kalau misalnya diri sendiri masih repot, tapi ingin menolong orang lain, nggak bisa gitu. Nanti yang ada tambah repot semuanya seperti itu ya. Oke, yang keempat, lari atau menjauh dari pusat bencana, tidak perlu membawa barang-barang apapun. Pokoknya nanti kalau misalnya ada bencana datang, kita tidak perlu memikirkan barang apapun. Yang penting satu, selamatkan diri saja gitu. Karena pada dasarnya yang namanya barang itu pasti bisa dibeli kembali, betul ya, seperti itu. Dan yang terakhir itu ada lindungi diri dari benda-benda yang mungkin melukai diri. Oke, pada contoh bencana nih, gempa gitu. Nah, ketika ada gempa, kita tuh harusnya menghindari kaca-kaca supaya ketika kaca-kaca itu pecah tidak mengenai badan atau kulit kita seperti itu. Oke, next. Oke, yang ketiga ada pasca bencana atau setelah bencana ya teman-teman ya. Oke, tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi biasa ini dilakukan setelah terjadinya bencana. Nah, ada beberapa kegiatan inti pada tahapan ini teman-teman. Yang pertama ini ada bantuan darurat. Nah, bantuan darurat itu bantuan yang dikeluarkan atau yang diberikan saat keadaan darurat seperti saat bencana ini ya. Nah, contohnya beberapa contohnya untuk yang bantuan darurat itu pertama ada di mendirikan pos komando bantuan gitu. Maksudnya ini mendirikan pos itu untuk kita semua tinggal gitu, untuk para korban bencana itu tinggal gitu ya. Jadi biar ada
tempat pengungsian itu kasarnya seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya ada berkoordinasi dengan Satuan Koordinator Pelaksana Penanggulangan Bencana atau Satkorlak BPB, PBP dan pemberi bantuan yang lain. Maksudnya supaya bencana itu dinotis dan juga bisa segera ditanggulangi oleh semua lembaga-lembaga yang terkait seperti itu dan bisa memberikan bantuan secara layak seperti itu. Selanjutnya itu ada mendirikan tenda-tenda penampungan. Oh itu yang itu ya, kembali ke yang pertama gitu. Mendirikan tenda-tenda penampungan, dapur umum, pos kesehatan dan pos koordinasi itu kembali lagi tadi ke poin 1 yang dimana memberikan bantuan darurat seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya ada mendistribusikan obat-obatan, bahan makanan dan juga pakaian. Nah untuk para korban yang terdampak bencana-bencana itu biasanya selalu dapat bantuan tidak hanya berupa makanan, akan tapi pakaian, kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan itu selalu disediakan seperti itu ya. Lalu ada mencari dan menempatkan para korban di tenda atau pos pengungsian. Ya, ketika bencana sudah terjadi, langsung korban yang selamat itu diarahkan ke pos pengungsian supaya apa? Supaya aman ya teman-teman seperti itu. Lalu selanjutnya membantu petugas medis untuk pengobatan dan pengelompokan korban. Jadi di sana waktu itu kita mengelompokkan berbagai golongan manusia yang memang ada yang harus segera ditangani, yang ditangani tapi darurat seperti itu, jadi beda-beda ya. Lalu yang terakhir ada mencari, mengevakuasi dan memakamkan korban meninggal. Nah mencari korban gitu, cari korban untuk mengetahui seberapa banyak korban yang termakan bencana tersebut gitu ya, dan mengevakuasinya, evakuasi ke tempat yang selamat bila mana korban selamat, dan dievakuasi lagi bila mana korban tidak selamat nanti dipisahkan seperti itu. Lalu dimakamkan untuk korban yang tidak selamat seperti itu. Nah yang kedua ada inventarisasi kerusakan. Maksudnya ini pada tahapan itu dilakukan pendataan terhadap berbagai kerusakan yang terjadi, baik bangunan, fasilitas umum, lahan pertanian dan sebagainya. Jadi ketika kita sampai di tempat kejadian di TKP, nah kita itu langsung melihat dari misal dari berapa meter ke itu ya, ke samping. Itu dari beberapa meter kanan kiri itu tuh kita harus sudah bisa mengukur bahwa wah ini mencapai kerugiannya berapa ratus juta gitu ya. Baik itu kita mengkira-kira ada kerusakan materialnya seperti apa, bangunan seperti apa, fasilitas umum pun kita catat gitu supaya nanti terdeteksi berapa banyak kerugian yang harus pemerintah keluarkan seperti itu. Lalu yang ketiga ada evaluasi kerusakan. Nah pada tahapan itu dilakukan pembahasan mengenai kekurangan dan kelebihan dalam penanggulangan bencana yang telah dilakukan gitu ya. Perbaikan dalam penanggulangan bencana ini diharapkan dapat dicapai pada tahapan ini. Nah evaluasi kerusakan itu kita mengevaluasi apa saja sih yang terkena bencana tersebut. Nah bila mana ada yang terkena kita evaluasi hari ini juga, dan kita kalkulasikan berapa banyak yang harus perbaiki seperti itu ya. Lalu yang keempat ada pemulihan recovery. Nah pada tahapan itu dilakukan pemulihan atau mengembalikan kondisi lingkungan yang rusak atau kacau akibat bencana seperti pada mulanya. Maksudnya di sini kita memperbaiki kerusakan-kerusakan. Misal ada jalan yang rusak mungkin karena longsor gitu. Nah kita perbaiki, recovery gitu ya. Seperti itu salah satu contohnya. Lalu yang selanjutnya itu ada rekonstruksi teman-teman. Ada rekonstruksi itu maksudnya kegiatan yang dilakukan dengan program jangka menengah dan jangka panjang guna perbaikan fisik, sosial, dan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi di tahap ini warga itu dipantau untuk memperbaiki, rekonstruksi, membentuk ulang gitu ya, baik itu dari segi ekonomi, mental, dan juga gizinya terutama gitu ya. Karena banyak sekali ya teman-teman kalau misalnya orang yang sudah terkena dampak bencana itu nomor satu adalah trauma
trauma pasti akan dialami setiap orang yang sudah mengalami bencana. Itu dampak bencana ke psikis orang-orang seperti itu yang terkena dampak bencana seperti itu. Nah, maka dari itu harus diadakannya rekonstruksi atau penataan ulang ya teman-teman. Oke, yang terakhir ada melanjutkan pemantauan. Nah, melanjutkan pemantauan ini, wilayah yang pernah mengalami sebuah bencana itu memiliki kemungkinan besar juga itu akan kembali lagi mengalami bencana seperti itu. Makanya, kalau misalnya sudah terjadi bencana, itu BPBD itu akan memantau ulang. Jadi sampai mana setelah kejadian itu bahwa tempat itu ada ciri-ciri apa lagi nih gitu. Kalau misalnya ada ciri-ciri lagi, kita segera siap siaga untuk melakukan kembali mitigasi bencana seperti itu. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Jadi untuk pembahasan terakhir akan disampaikan oleh rekan saya kepada saudari Delia, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hambatan dan kesimpulan. Nah, dari mitigasi bencana ini ada beberapa hambatan yang dapat dihadapi selama pelaksanaan kegiatan MBKM mitigasi bencana ini. Yang pertama, keterbatasan sumber daya, di mana keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan beberapa kegiatan seperti pembangunan infrastruktur yang lebih besar. Dan yang kedua, kurangnya koordinasi antar pihak, di mana ini terdapat kesulitan dalam mengkoordinasikan berbagai pihak yang terlibat, baik pemerintah, LSM, ataupun masyarakat itu sendiri yang dapat memperlambat pelaksanaan kegiatan. Lalu setelah di mana adanya hambatan ini, di sini ada beberapa solusi yang mungkin dapat diselesaikan untuk menyelesaikan dari hambatan kegiatan mitigasi bencana ini. Yang pertama, meningkatkan anggaran untuk kegiatan mitigasi, khususnya untuk pembangunan infrastruktur tahan bencana. Lalu yang kedua, meningkatkan koordinasi antar instansi untuk memperlancar pelaksanaan program mitigasi. Dan yang terakhir, dapat melibatkan lebih banyak masyarakat dalam program mitigasi bencana ini agar mereka lebih siap dan sadar akan pentingnya langkah-langkah mitigasi. Selanjutnya, kesimpulan dari beberapa hal yang telah disampaikan. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah bahwa mitigasi bencana memerlukan kerjasama yang erat antar berbagai pihak, termasuk mahasiswa, masyarakat, serta pemerintah. Nah, kegiatan MBKM mitigasi bencana ini telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Itu mungkin secara global ya, pembahasan atau laporan dari selama kita mengikuti program MBKM. Terus selanjutnya dari masing-masing kita akan menyampaikan apa yang kita dapat sedikit. Mungkin bisa dimulai dari saudara. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan mengenai laporan individu mengenai teknis kegiatan proyek kemanusiaan mitigasi bencana. Nah, jadi Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki resiko bencana yang sangat tinggi terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, ataupun banjir. Nah, jadi
proyek kemanusiaan mitigasi bencana bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam melalui berbagai kegiatan yang mencakup edukasi, pelatihan, simulasi, dan penyediaan sarana dan prasarana. Nah, jadi kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan masyarakat sehingga mereka lebih siap dan tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Jadi di dalam mitigasi bencana ini turut berperan dalam proyek yang mana mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan moral ke dalam berbagai kegiatan mitigasi bencana. Melalui pendekatan yang berbasis nilai-nilai Islam, khususnya di mahasiswa PAI, diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. Tentunya agama yang diberikan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan individu, tetapi juga membentuk karakter yang peduli dan tangguh dalam menghadapi situasi darurat. Selain itu, dalam pendidikan agama Islam tentunya juga diajarkan untuk memahami dan mengimplementasikan konsep rahmatan lil alamin. Jadi, rahmatan lil alamin itu adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam semesta. Dalam laporan ini, saya khususnya berkontribusi pada nilai-nilai Islam dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. Dan di sini saya menggunakan metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan mitigasi bencana. Yang pertama itu ada pendekatan kualitatif, yang mana data dan informasi dikumpulkan melalui wawancara dengan masyarakat dan pihak yang terkait, observasi lapangan serta studi literatur untuk memahami konteks bencana dan potensi resiko yang ada di wilayah tersebut. Dan yang kedua itu ada pendekatan kolaboratif, yang mana kegiatan mitigasi bencana ini dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat. Dan yang ketiga itu ada pendekatan berbasis resiko, yang mana menggunakan data hasil identifikasi resiko bencana untuk menentukan prioritas kegiatan mitigasi yang harus dilaksanakan. Penilaian ini mencakup faktor kerentanan masyarakat dan infrastruktur terhadap bencana. Nah, jadi hasil yang dicapai dalam mitigasi bencana ini, yang pertama itu integrasi nilai-nilai Islam dalam program MBKM mitigasi bencana merupakan langkah yang sangat strategis untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dengan menggabungkan pendekatan ilmiah tentang mitigasi bencana dengan nilai-nilai keagamaan. Program ini tidak hanya memberikan bekal keterampilan teknis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai luhur seperti solidaritas, gotong royong, dan kepedulian terhadap sesama integrasi. Nah, jadi di dalam mitigasi bencana ini ada yang namanya nilai-nilai Islam. Kita sambungkan dengan nilai-nilai Islam dalam program MBKM mitigasi bencana ini memiliki potensi besar untuk menghasilkan dampak positif yang signifikan baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Jadi dalam MBKM ini khususnya mitigasi bencana membuat kita tahu arti dalam kebersamaan, kerjasama atau solidaritas yang membangun kita memiliki jiwa untuk saling tolong-menolong. Mungkin di dalam kendala yang dihadapi di dalam mitigasi bencana, khususnya yang pertama itu keterlibatan dalam sumber daya, yang mana ini sangat rentan terbatasnya dikarenakan terbatasnya anggaran BPBD, Kuningan, dan sumber daya manusia menghambat pelaksanaan beberapa kegiatan yang lebih besar seperti pembangunan infrastruktur secara menyeluruh. Kendala keterbatasan sumber daya
memang menjadi tantangan umum dalam upaya mitigasi bencana, dan juga ada kesulitan dalam koordinasi. Nah, jadi kesulitan dalam koordinasi ini, beberapa kegiatan membutuhkan koordinasi yang lebih intensif antara berbagai instansi yang terlibat, yang terkadang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai laporan mitigasi bencana individu. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Mungkin itu pemaparan dari rekan kita, dari saudara Lutfi. Mungkin barangkali teman-teman yang mau ingin didiskusikan dipersilakan. Terima kasih teman-teman peserta MBKM Proyek Kemanusiaan Mitigasi Bencana. Tadi sudah dipaparkan baik itu presentasi apa yang sudah dilakukan di wilayah Kabupaten Kuningan terkait mitigasi bencana bersama mitra MBKM yaitu BPBD Kabupaten Kuningan, dan juga sepintas sudah disampaikan pula beberapa poin terkait kegiatan teman-teman di sana. Ada yang berbasis keilmuan terkait keagamaan, kesehatan, gizi, dan lain-lainnya. Sepintas tadi saya melihat ada hambatan dan tantangan mungkin ya di lapangan, di mana ada terkait anggaran. Nah, anggaran ini memang agak sedikit rumit karena memang semua berfokus di pusat. BPBD ini mitra daerah, jadi anggaran pun terpusat. Selanjutnya ada juga tadi sepintas terkait SDM, sumber daya manusia. Jika memang kekurangan sumber daya manusia di lingkungan atau kinerja Badan Penanggulangan Bencana, apakah perlu kita membuka leading sector unit-unit lain seperti relawan ataupun satgas ataupun hal lainnya? Bagaimana nanti sinkronisasi ataupun komunikasi terkait kebencanaan ini lebih mewilayah ke sektor-sektor lainnya, tidak hanya berpusat di satu kabupaten, tapi mungkin bisa di berbagai kecamatan atau lini-lini lain seperti pendidikan. Setiap desa mempunyai satgasnya masing-masing atau seperti apa? Bagaimana solusi dari SDM ini? Nah, dari teman-teman mohon disikapi terkait SDM ini. Apakah penting sekali pembentukan satgas ataupun unit-unit di setiap wilayah ataupun di setiap unit pendidikan? Bagaimana menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Mohon ditanggapi. Boleh langsung Ya. Pak kita. Bebas ya, Pak. Dari perspektif saya mungkin terlebih dahulu ya teman-teman di sini. Sambil berdiri ya Pak. Menyikapi tentang sumber daya manusia. Memang sumber daya manusia ini ketika kita terjadi bencana ataupun hal buruk lainnya, pasti kita perlu meminta bantuan seseorang. Gak mungkin kita ketika terdapat bencana kita sendirian, itu tidak mungkin. Nah, di sini perlu adanya stakeholder lainnya seperti Basnas misalnya. Saat kemarin kita berdiskusi dengan Ibu Jika, itu tuh ada wilayah kekeringan. Nah, dari Basnas inilah membantu BPBD di wilayah kerja BPBD Kabupaten Kuningan ini membantu terkait dengan air bersih. Nah, nanti yang akan selaras dengan apa yang akan saya jelaskan. Nah, pentinglah stakeholder ini tidak hanya Basnas, mungkin dari BNPB-nya juga Pak, dari atasannya yang bisa membantu misalnya dengan anggarannya. Karena kalau misalnya kita gempa menganggapnya gempa, terus kemudian banyak kerusakan anggaran kan tidak hanya dari BPBD kan gitu, dari atasannya. Jadi BNPB juga membantu dalam anggaran. Nah, nanti korelasinya dari mana? Dari pasca bencana. Nah, pasca bencana inilah nanti yang akan menghitung cepat berapa kerusakannya, berapa uang yang harus terkumpulkan, berapa kebutuhan konsumsi atau logistiknya, seperti itu. Jadi nanti ada pemulihan infrastruktur. Mungkin seperti itu. Ada tambahan dari teman-teman. Mungkin ini ya, masih ada satu lagi terkait tim nih. Ada salah satu tim yang salah satunya penting juga, termasuk yaitu tim emergency. Tim yang membantu menangani untuk mental seseorang ketika terjadi
terjadi bencana itu kan misal ada seseorang atau yang mentalnya down atau ketakutan atau shock beratnya, itu harus ada timnya untuk menangani. Nah seperti itu. Nah untuk di kemarin waktu juga diskusi di rehabilitasi dan rekonstruksi, ternyata ada timnya dan timnya juga, tetapi ada yang udah bekerja, berkeluarga, jadi ya tetap ada untuk dipanggil, cuma tidak ada secara struktur jelas masuknya gitu. Tapi ada. Nah kadang juga kalau misalnya mereka yang tidak ada, bukan relawan namanya tetap masih masuk tim emergency tersebut. Seperti itu. Dan kalau ada tambahan dari teman-teman, Cukup mewakilkan Pak, masih dari hal lain. Oke, terima kasih teman-teman, tadi sudah disampaikan ya terkait tim emergency dan stakeholder terkait kebencanaan. Ada Basarnas, BNPB dan seterusnya, termasuk pemerintah daerah dalam ini. Tadi satu poin belum tercover. Satu poin belum tercover terkait unit-unit bentukan di luar relawan atau satgas. Bagaimana tanggapan kalian, dan apakah perlu dibentuk satgas pada suatu unit pendidikan atau tidak? Bapak izin menanggapi? Boleh, silakan. Oke. ya boleh sekali. Terima kasih banyak Bapak atas kesempatannya. Menurut saya izin menanggapi terkait pentingnya satuan unit di salah satu pendidikan gitu ya. Atau misal contoh kita ambil contoh di universitas, mungkin kita akan membentuk kedepannya sebuah kelompok, bukan kelompok, melainkan kayak satu disebutnya itu tim ya, satu tim yang dimana itu kita mengkhususkan terkait kebencanaan gitu. Jadi amit-amitnya ketika di suatu hari nanti ada bencana di Kabupaten Kuningan, kita dari mahasiswa itu turun terjun langsung, supaya kita juga tidak hanya dari instansi atau lembaga-lembaga yang memang BPBD atau itu tuh penanggulangan bencana itu hanya itu tuh, tidak, tapi kita juga dari mahasiswa juga ikut andil dan juga ikut serta dalam penanggulangan bencana tersebut, supaya kita juga tahu, terutama mahasiswa di sini tidak semuanya tahu akan mitigasi bencana Pak, seperti itu. Jadi menurut saya penting sekali Pak, dan harus diadakan tim kebencanaan di universitas ini Pak. Terima kasih. Baik, tadi sudah disampaikan pentingnya unit-unit, pembentukan unit di dalam satuan pendidikan, juga sektor-sektor lainnya, mungkin di beberapa wilayah di Kabupaten Kuningan. Dan apa yang sudah dipresentasikan, saya dapat pahami bahwa kebencanaan di Kabupaten Kuningan pada tahun 2024 kemarin itu memang ada satu bahasan seperti kekeringan, dan satu halnya mudah-mudahan bisa segera teratasi dan kedepannya mungkin tidak ada bencana yang diharapkan itu seperti itu ya. Walaupun ada satu unit, dua unit relawan ataupun pembentukan unit-unit lain itu disiap-siagakan untuk menangani hal-hal kebencanaan. Tapi kita tetap berdoa semoga tidak ada bencana di wilayah Kabupaten Kuningan khususnya. Baik, terima kasih peserta MBKM, Bapak Ibu, teman-teman semua sudah mempresentasikan apa yang sudah dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan, Oktober sampai dengan Desember kemarin, bersama mitra kita di BPBD Kabupaten Kuningan. Semoga nanti ke depan kita juga bisa terus berkarya dan saling membantu untuk sesama, khususnya adik Okceng, mahasiswa-mahasiswi Indonesia Kuningan bisa terus berkontribusi untuk wilayah di Kabupaten Kuningan. Dalam hal ini yang kita fokuskan untuk mitigasi bencana. Itu mungkin apa yang ingin saya dapat sampaikan. Terima kasih. Nanti bisa ditutup untuk seminar hasil kegiatannya, dan untuk nilai sudah ada record di saya, tinggal nanti dikonversikan ke beberapa mata kuliah
yang ada di prodinya masing-masing. Itu kemungkinan nanti pasti di bulan ini 1 mingguan lah. Pokoknya ketika minggu depan teman-teman ujian akhir semester, teman-teman sudah mendapatkan konversi nilai dari kegiatan MBKM ini ke prodinya masing-masing. Maka untuk ditutup, persilakan. Baik, terima kasih kepada semuanya. Terima kasih juga atas perhatiannya. Sebelum mengakhiri laporan hari ini, laporan dari kami, alangkah baiknya kita bersama-sama mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya Arifatul Helmi Dea selaku